Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru. Kalian tahu gak sih aku ada di mana? Yap, bener banget. Aku lagi ada di studionya Mugaru TV. Satu hal yang harus kalian tahu, SMP yang ada studio TV-nya itu hanya di Mugaru. Bukan hanya itu aja guys, presenternya juga hebat-hebat. Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya. Dan itu hanya di Mugaru. Trust me. Jadi buat kalian yang mau jadi presenter, mau jadi artis, wajib banget masuk ke Mugaru. Jangan salah pilih ya guys, karena kalau salah pilih akan mengubur cita-citamu. Satset, wat daftar ke Mugaru. Ingat, sekolah mahal itu banyak, tapi yang bisa mencetak artis itu hanya Mugaru. Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi, bukan yang memberikan contoh kemaksiatan. Keren dong. Ya jelas, Mugaru. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jam, Rene jam. Bacaan sholat ya, dari takbir sampai salam ya, seperti biasanya itu ya. Semuanya mengikuti ya. Sing nggak mengikuti tak suruh maju nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoya bil ma'i wassalji wal barad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, makasih Syam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang di depan saya, ya, yang di depan seluruhnya hitungan ketiga semuanya berdiri. 1, 2, 3. Silakan berdiri. Semua, ya, semua, depan sampai belakang. Iya, yang di depan ya. Maju ke depan sampai garis putih. Maju ke depan sampai garis putih. Silakan duduk kembali. Ya, silakan. Denis kelas 9, ya silakan nemani saya di depan. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kalian semuanya diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan sehat dengan kesehatan yang sempurna. Maka semoga saya dan kalian ini adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang topinya belum pas makanya silakan dibetulkan dulu, terutama yang laki-laki. Jadi anak-anak sekalian, cinta kepada Allah itu perlu dilatih. Karena bagaimanapun kalian itu tidak bisa hidup kecuali semua fasilitas kehidupan itu diberikan oleh Allah. Sehingga sangat pantas kemudian kita itu mencintai Allah. Kalian saja misalkan punya teman yang tiap hari memberikan sesuatu, tiap hari memberikan barang-barang yang kita butuhkan, maka tentu kita punya perhatian yang spesial kepada teman itu. Kita punya tetangga kita itu tiap sore selalu ngirimi makanan, maka tentu kita punya perhatian yang berbeda karena tetangga kita itu memberikan perhatian khusus. Maka sama dengan Allah,
Allah itu memberikan sesuatu tidak hanya yang kita inginkan, tetapi Allah itu memberikan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tadi malam sekitar pukul 7:30 ya, jam 7:30, Bapak Satpam kita yang jaga malam ya, yang jaga malam jam 10 sampai dengan subuh, itu istrinya meninggal dunia. Kita ucapkan, kita sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Jadi salah satu sebab meninggalnya itu anak-anak sekalian, karena ada satu bagian pembuluh darahnya yang pecah. Sedangkan kita di dalam tubuh kita itu banyak pembuluh darah yang menyokong kebutuhan hidup kita, dan itu dijaga oleh Allah tetap sehat, tetap baik ya. Meskipun kita tidak pernah minta secara khusus. Jangankan kalian ya, Ustadz Agus pun tidak pernah minta secara khusus, ya Allah baikkan pembuluh darah saya, tidak pernah. Ya mungkin hanya minta, ya Allah sehatkan saya, mudahkan saya di dalam beribadah, tapi tidak pernah menyebutkan satu persatu kenikmatan Allah yang benar-benar kita butuhkan. Kalau disebutkan, kalian tidak akan sempat sekolah, tidak akan sempat makan, tidak akan sempat bermain, karena menyebutkan satu-satu itu butuh waktu yang sangat lama. Sampai-sampai di dalam Al-Quran disampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, yakinlah tidak ada orang yang bisa menghitung nikmatnya. Kita buktikan. Coba Dennis, kamu sebutkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirimu. Apa? Apa? Bernafas, Pak. Bernafas. 2. Jalan. Jalan. 3. Makan. Makan. Banyak, Pak. Apa? Banyak. Apa? 4. Ya, Dennis menyebutkan 3 tadi. Pertama apa? Bernafas. Yang kedua berjalan. Yang ketiga makan. 4. Apa 4? Apa? Melihat. 5. Mencium. 6. Mendengar. 7. Berpikir. 8. Berbicara. 9. Merasakan. 10. Kentut itu nikmat dah? Nikmat ya. Ngantuk itu nikmat dah? Nikmat. Orang tidak bisa tidur itu obatnya mahal, terapinya lama. Jadi tidak bisa tidur itu terapinya lama. Ustadz punya teman, istrinya itu kemudian punya penyakit insomnia, susah tidur. Itu terapi 1 tahun 2 tahun tidak selesai. Sedangkan kalian dijak sholat Jumat langsung tidur. Nikmat tidak itu? Nikmat. Duduk nikmat tidak? Nikmat. Ada yang merasa tertusuk-tusuk ketika duduk? Pantatnya ada yang merasa tertusuk-tusuk? Ya. Kalian berjalan, telapak kaki kalian ada yang merasa ditusuk-tusuk? Enggak. Itu nikmat. Jadi ada orang untuk berjalan itu butuh sepatu khusus dengan sol khusus, karena kalau pakai alas kaki biasa itu seakan-akan pakai napak itu tulang-tulang itu langsung nempel dengan alas ya, kesakitan. Padahal yang kalian sebutkan itu adalah nikmat-nikmat permukaan. Seperti berjalan. Berjalan itu nikmat permukaan. Artinya untuk berjalan itu banyak nikmat yang
ada di dalam situ. Orang berjalan butuh saraf enggak? Butuh. Jadi orang yang tubuhnya kekar, jalannya kuat, tiba-tiba tidak bisa jalan, bahasa kalian apa? Penyakit apa itu? Lumpuh, stroke. Itu yang diserang itu adalah saraf. Padahal saraf di dalam tubuh kita itu miliaran. Ya. Maka anak-anak sekalian, mari kita belajar mencintai Allah. Mencintai Allah itu berarti kita senang kepada Allah, kita suka takdirnya Allah, termasuk kita suka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lanjutkan ya. Di dalam kitab adab di dalam menuntut ilmu ya, qila dikatakan ya. Jadi qila berasal dari kata qala yaqulu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau qila itu dikatakan. Ada yang namanya akilah? Ada. Innal ilma ya. Sesungguhnya ilmu. Jadi ilmu itu berasal dari kata allama ya, ilmu artinya sesuatu yang diketahui. Orang yang berilmu berarti orang itu banyak tahu. Ulama artinya orang yang ilmunya banyak. Ulama bukan ulama dengan u baru. Jadi ulama itu artinya orang yang ilmunya banyak. Kila, apa kila tadi artinya? Dikatakan innal ilma, sesungguhnya ilmu ma yaqa'u ala nafsihi ya, adalah ya, amalan ibadah yang hukumnya fardu ain. Jadi anak-anak sekalian, fardu itu artinya kewajiban ya. Fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu berarti wajibnya untuk setiap individu. Salat itu fardu ain apa fardu kifayah? Wudu. Salat jenazah. Belajar ilmu astronomi. Belajar ilmu agama. Belajar futsal. Fardu kifayah ya. Jadi kalau kifayah itu bisa diwakilkan, tetapi kalau ain setiap orang. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Fardu artinya wajib. Kalau ada jenazah sudah siap disolatkan, tidak ada yang mensolatkan, baik alasannya tidak mau karena mungkin orangnya itu ahli berbuat maksiat, baik mungkin ternyata satu kampung itu tidak ada yang bisa mensolatkan jenazah ya, sholat jenazah bawa sajadah, dipikir sholat jenazah itu ada rukuk dan sujudnya. Jadi ketika ada satu kampung ya, bisa mendengarkan suara tadi? Iya, berarti itu adalah nikmat. Jadi anak-anak sekalian, kalau ada satu kampung, ada satu orang meninggal, satu kampung tidak ada yang mensolatkan, maka satu kampung itu mendapatkan dosanya. Tetapi kalau ada satu saja mensolatkan, imamnya saja, makmumnya tidak ada,
maka kewajiban itu sudah gugur, seluruh kampung tidak mendapatkan dosa. Maka dikatakan innal ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati ta'ami la budda likulli wahidin min dzalik, ya. Jadi dikatakan bahwa ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Jadi setiap orang butuh, sehingga setiap orang harus berusaha untuk mendapatkan itu, ya. Wa almu ma yaqa'u fi alhabina bimanzilati dawai yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati, ya. Sedangkan mempelajari amal yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat, yang mana obat itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit. Yang sehat tidak perlu obat. Tetapi kalau makanan itu ibaratnya, kalau makanan semua orang butuh makanan. Pokoknya judulnya dia masih hidup, berarti dia masih butuh makanan. Sehingga kalau orang itu sudah mati, masih butuh makanan, ya. Ada orang satu keluarga itu kemudian setelah dimakamkan, setelah ditimbun dengan tanah, dikasih batu nisan, kemudian di atasnya dikasih kopi. Loh mas, kok dikasih kopi? Iya, Mbak biasanya waktu masih hidup itu pagi-pagi mesti minum kopi, ya. Jadi di atas batu nisan dikasih kopi, ya. Tidak butuh. Ada jenazah sudah dimakamkan, kemudian di atasnya dikasih payung. Tujuannya apa? Biar tidak kepanasan. Apakah jenazah butuh payung untuk menghindari dari rasa panas? Tidak. Sehingga meskipun musim panas yang berkepanjangan, tidak ada jenazah yang di dalam kubur protes cek panas nggak ono kipase di jero, tidak ada, ya. Nah, coba saya cek Gilang sama Ivan, coba maju ke depan, ya. Gilang sama Ivan, ya, maju ke depan. Jadi anak-anak sekalian, fardu ain itu diibaratkan tadi seperti apa? Seperti makanan. Ada Gilang? Hitungan kelima harus di sini. 1, 2, 3. Sebelah utara saya sini. Jadi anak-anak sekalian, makanan itu diibaratkan seperti hukum fardu ain, ya. Setiap orang itu butuh. Iya, silakan duduk. Gitu. Sedangkan obat itu seperti fardu kifayah, hanya dibutuhkan dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu. Jadi misalkan di dalam hadis itu disampaikan utlubul ilma faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka menuntut ilmu itu fardunya ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Belajar matematika fardu kifayah. Belajar ilmu apa aja yang ada di bumi ini? Belajar tentang ilmu membuat pesawat fardu kifayah. Belajar tentang pertanian fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu artinya ketika sudah ada yang bisa mewakili, yang lain boleh tidak mempelajari.
Tetapi kalau fardu ain, semuanya wajib mempelajari, wajib merasa butuh dengan ilmu itu seperti butuhnya seseorang dengan makanan. Ya. Jadi anak-anak sekalian, untuk yang fardu kifayah, silahkan kalian pilih mana yang menurut kalian harus mahir. Contoh sederhana di kelas, banyak mata pelajaran, tidak harus semuanya kalian mahir, karena di antara kalian itu punya keahlian yang berbeda-beda. Kalau Denis, mata pelajaran yang paling kamu senangi apa? SPK, Pak. SPK. Kenapa senang SPK? Ya senang aja, Pak. Kalau apa-apa gambar-gambar gitu, Pak. Oh, gambar, suka gambar. Gambar apa yang paling senang? Yang lain tidak boleh komentar. Gambar apa yang paling kamu senang? Gambar apa nih? Kamu pernah gambar apa? Banyak, Pak. Satu. Hewan. Hewan apa? Oh iya, burung, Pak. Suka gambar burung? Burung apa? Burung apa, Pak? Ababil. Burung kakak tua, Pak. Burung kakak tua. Yang paling tidak disenangi pelajaran apa? Yang paling MTK. apa? MTK, Pak. MTK. Kenapa? Karena susah, Pak. Susah ya. Ya enggak apa-apa ya. Banyak orang kemudian menemukan rezekinya itu dari profesi gambar. Gambar burung kakak tua bisa menjadi profesi. Jadi sekarang itu anak-anak sekalian, banyak artis yang kemudian tiba-tiba menjadi artis tanpa melalui tangga yang sangat panjang. Ada orang punya keahlian menggambar, kemudian itu divideokan, dimasukkan ke dalam media sosial, banyak yang lihat, banyak yang komen, bisa dapat uang enggak? Bisa ya. Kamu suka hitung? Dalam? Suka ngitung enggak? Ngitung uang, Pak. Iya, suka. Kalau uang suka, Pak. Alhamdulillah, suka ngitung, tetapi ngitung uang ya. Pokoknya ngitung yang ada manfaatnya senang Denis ya. Sekarang ayo maju ke depan sini, Ivan sama Gilang ya. Gilang, coba sebutkan 2 macam ilmu. Gilang nggak tahu. Ivan Nggak tahu, Pak. iya tidak tahu, karena saya perhatikan tadi kurang fokus. Yang mendengarkan fokus saja boleh jadi tidak semuanya yang saya jelaskan paham, apalagi tidak fokus. Jadi anak-anak sekalian, silahkan untuk yang sifatnya fardu kifayah itu seperti obat. Maka menurut kalian mana obat yang cocok buat kamu? Oh kayaknya saya ini punya skill ini, saya ingin membaikkan dunia ini dengan skill saya. Ada yang ingin membaikkan Indonesia dengan skill sepak bolanya. Bisa enggak membanggakan Indonesia dengan sepak bola? Bisa. Membanggakan Indonesia dengan skill masaknya, bisa? Bisa. Dengan skill hafalan Qur'annya bisa? Dengan skill kemampuan olah suaranya bisa? Maka anak-anak sekalian, orang sakit kepala, ini sakit kepala, kemudian dia ingin menyembuhkan penyakitnya dengan minum obat diapet, bisa? Sakit kepala minumnya diapet, bisa? Tidak bisa.
Kenapa tidak bisa? Karena obatnya tidak cocok. Kamu punya skill tentang olah suara, kemudian gurumu, orang tuamu memaksakan kamu untuk nanti mengembangkan skill ilmu hitung. Kira-kira maksimal enggak? Enggak. Makanya anak-anak sekalian, silakan kalian kenali diri kalian. Kira-kira saya ini kelebihan saya apa? Kemudian komunikasikan dengan orang tua agar nanti ilmu-ilmu yang kalian benar-benar pelajari itu adalah ilmu-ilmu yang memang kalian kembangkan sesuai dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Sehingga ada istilah pekerjaan yang paling indah adalah hobi yang dibayar. Saya ulangi lagi, pekerjaan yang paling indah dan menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Kenapa dikatakan hobi? Karena kalian melakukan itu dengan senang. Ketika kalian melakukan itu dengan senang, kalian akan melakukan dengan maksimal. Dan ketika itu menjadi pekerjaan kalian, kalian akan enjoy, menikmati. Maka lihat diri kalian punya kelebihan apa, itu fardu kifayah buat kalian. Tidak harus semua ilmu kalian pelajari, tetapi pilih yang menurut kalian paling kalian senangi dan paling mudah kalian kembangkan. Itu yang kifayah. Kalau yang fardu ain, itu ibaratnya seperti apa tadi? Fardu ain seperti apa? Makanan, ya. Seperti kita sebagai manusia butuh makanan, semuanya butuh makanan, tidak boleh ditinggalkan. Entah ada yang suka singkong, ada yang suka singkong? Yang suka singkong ada? Satu. Yang suka pohong ada pohong? Yang suka pizza ada? Suka pizza? Banyak yang pizza ya. Ada yang suka gempo, gempo ada? Kalian tahu gempo? Tidak tahu. Gatot, tahu gatot? Gaplek, ada yang suka gaplek? Tidak ada. KFC, ada yang suka KFC? Oh. Yang penting judulnya makanan, kalian boleh milih, tetapi yang jelas setiap kalian itu butuh makanan. Sekarang ilmu yang ibaratnya kalau kita butuh makanan, satu ilmu apa? Ilmu agama. Sekarang saya mau cek, ada yang di sini yang belum balik? Kamda belum balik. Danis belum balik. Belum balik Danis? Sampun, Pak. Sudah. Baik, selain Kamda, saya akan cek satu orang untuk mengetahui dan menjelaskan tentang satu hal ilmu agama. Sekarang saya mau cek, yang laki-laki apa yang perempuan? Yang laki-laki. Yang laki-laki yang perempuan? Yang laki-laki. Baik, katanya yang perempuan, yang laki-laki, katanya sini juga yang laki-laki. Coba saya mau, oh yang di depan dulu lah, depan dulu. Coba shoot antara Ivan sama Gilang. Shoot, 1, 2, 3. Ivan, sini Ivan, berdiri Ivan. Alhamdulillah. Ivan sudah balik ya? Sudah. Nah, coba kamu praktekkan ilmu tentang tata cara. Ya. Kan dulu mic-nya. Ya apa, Pak? Kamu wudhu apa yang dilakukan mulai awal sampai selesai? Jelaskan. Satu Ya, kumur. Mik. Salam dulu.
Mic-nya di Nggak usah Pak. mic. Mic-nya dekatkan. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan keinginanmu, saya mau menjelaskan tentang ayo. Salah Pak. Iya, enggak apa-apa. Ayo belajar berni. Iya. Ayo. Ayo. Ngapain deh Pak? Bilang apa? Saya mau menerangkan tentang apa tadi? Saya mau menerangkan tentang tata cara berwudu. Ya, silakan. Pertama-tama, Dekatkan, enggak dengar temanmu. Ulangi. pertama-tama kumur. Dengar yang banter, yang keras. Yang keras. Ulangi dari saya tadi. Pak malu Pak, gila aja Pak. Gantian dulu. Iya, saya kalau nggak diawali nggak akan berani. Biasa nanti berani ya. Saya dekatkan mic-nya. Saya mau menerangkan tata cara berwudu. Pertama-tama. Dengar suaranya. Enggak. Iya. Ganti gila aja Pak. Iya, pasti ada bagiannya hilang. Iya. Saya mau menerangkan tata cara berwudu. Pertama-tama, Suaranya jelas belakang? Nah. Ayo, dekatkan mic-nya. Pak malu Pak, gila aja Pak, gantian Pak. Ayo Bud, Bud. Ya gitu. Baik. Sebelahnya. Ayo Gilang, maju ke depan. Silakan berdiri sebelahnya. Ya. Salam dulu. Saya mau menerangkan tentang tata cara berwudu. Silakan. Iya. Yang menurut kamu biasa kerjakan. Salam dulu. Payamu sih. Ya, ditunggu teman-temannya. Segerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar enggak yang belakang? Dengar ya, dekatkan mic-nya itu biar keras. Dulu. Enggak mau. Baik. Ya, tetap berdiri di sini. Ya. Jadi memang anak-anak sekalian, ngomong di depan itu tidak mudah, iya. Tetapi tidak kalah mudahnya ketika kemudian ada orang berbicara kalian mendengarkan. Ini tadi audionya sudah siap mendengarkan kamu, tetapi kamu malah cengengesan di depan. Nah, itu. Jadi ini bagian dari belajar, anak-anak sekalian. Tidak bisa, tidak apa-apa, sampaikan ya. Itu bagian dari konsekuensi ketika kalian kurang fokus di barisan kemudian diminta untuk maju ke depan. Jadi anak-anak sekalian, tadi ilmu ada dua. Yang pertama adalah ilmu, mohon maaf, hukum fardu itu ada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu ain itu seperti manusia butuh. Kalau fardu kifayah seperti kita butuh obat. Kalau butuh makanan itu semua orang pasti butuh. Orang puasa pun butuh makanan enggak? Butuh. Dipakai waktu kapan? Waktu sahur dan berbuka. Tetapi kalau obat, tidak semua orang butuh. Kalau kita sehat, tidak perlu obat. Yang penting makan saja yang kuat, nanti penyakit akan minggir. Kenapa? Karena obat itu hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Maka terakhir anak-anak sekalian, tadi ilmu agama kalian harus paham semua. Yang kedua, yang fardu ain itu adalah ilmu tentang adab. Adab itu tata krama, itu wajib setiap orang. Ada bagaimana kepada orang tua, ada bagaimana ketika kalian jalan sedangkan di situ ada orang yang sedang duduk. Jadi adab yang sangat bagus itu adalah adabnya orang Jawa. Sangat bagus sekali. Itu yang perlu dikembangkan.
Ketika ada orang tua duduk kemudian kalian lewat di depannya, kalian mengucapkan apa? Permisi atau nyuwun sewu. Nyuwun sewu itu bukan berarti kalian minta uang, tetapi itu ungkapan bahwa kalian itu izin kepada yang lebih tua karena mengganggu lewatnya. Tuh. Itu ilmu adab itu penting semua orang. Kalau makan, adabnya seperti apa? Posisinya duduk apa berdiri? Menggunakan tangan apa? Sebelum makan dan minum mengucapkan apa? Nah, secara ilmu kalian sudah tahu, tinggal dipraktekkan. Kadang main futsal sambil ngemut permen, minum es berdiri sambil menggunakan tangan. Nah, itu kalau ada yang mengingatkan, ya, itu bukan kebencian, tetapi itu bentuk perhatian. Karena ilmu itu dibutuhkan oleh semua orang. Baik anak-anak sekalian, mari ya kita doakan semoga istrinya Pak War yang tadi malam meninggal dunia diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan duduknya yang enak, menghadap ke depan. Mari kita doa sebentar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas wa abdilha daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, Mas, ya bagi yang masih punya ayah bunda, ya dijaga, karena tidak semua orang berkesempatan masih punya orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.